mengisahkan tadi, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah memohon kepada Tuhan Yesus, tapi ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada salah seorang ustadz yang mau mensyahadatkan calon mualaf, dan saya kurang tahu apakah mualaf ini dia benar-benar berlatar belakang Kristen atau bagaimana. Nah, namun teman-teman, sebelum dia mensyahadatkan calon mualaf ini, ustadz ini terlebih dahulu dia mengutip ayat Alkitab. Nah, mengutip ayat Alkitab dan mengambil satu kesimpulan dari ayat tersebut. Dia mengatakan bahwa inilah buktinya bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, teman-teman, itu sudah gaya lama ya, yang mereka pakai itu, dan itu sudah jurus mereka biasanya untuk mengelabui, untuk membutakan hati setiap orang yang mau masuk ke agama mereka. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. alhamdulillah melalui perjuangan, melalui perjalanan yang begitu panjang, dan bahkan Ibu mengisahkan tadi, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah memohon kepada Tuhan Yesus, tapi langsung kepada Allah. Dan hal ini pun seperti yang dilakukan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam keadaan sulit pun Nabi Isa ini justru mendekat, memohon kepada Allah, berdoa. Sehingga seringkali kalau hal-hal seperti itu kan bisa kita jadikan bahan perenungan sebetulnya. Sungguh aneh kalau ada orang yang dipertuhankan kok masih memohon pertolongan kepada Tuhan yang lain. Jadi Nabi Isa sendiri sudah menyampaikan para nabi sebetulnya hakikatnya satu, tauhid. Jadi kalau nanti Ibu sempat, mungkin Ibu masih hafal ya, beberapa bagian dalam Bible, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 misalkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini kan sebetulnya syahadat, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, jadi tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipatuhi, yang layak untuk ditaati, yang layak untuk kita mintai pertolongan, illallah, kecuali hanya Allah. Dan yang kedua, syahadat Rasul ini. Ya. Satu-satunya Allah yang benar, ini syahadat tauhid, sama seperti tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Dan syahadat Rasulnya ketika periodenya Nabi Isa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi Yesus Kristus adalah utusan, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham, itu pun utusan Allah. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau pun utusan Allah. Nabi Yesus pun utusan Allah. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penutup para nabi dan rasul. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Orang ini atau ustadz ini kalau dia mensyahadatkan calon mualaf, dia selalu mengutip ayat Alkitab sebelum dia mensyahadatkan calon mualaf tersebut. Nah, teman-teman, di mana dia berkata tadi dari awal kalimatnya bahwa ibu yang menjadi calon mualaf itu selama dia sudah meyakini Kristen atau selama dia sudah menganut agama Kristen,
dia tidak pernah berdoa kepada Yesus katanya, tetapi dia langsung berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman, ya sah-sah saja, silakan saja kalau memang itu merupakan satu keyakinan bagimu. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, berdoalah dalam namaku, maka Bapakku akan memberikannya kepadamu. Nah, kenapa kita harus berdoa di dalam nama Yesus? Nah, karena nama Yesus itu adalah merupakan nama dari Allah itu sendiri. Di mana Yesus pernah berkata, "Aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah dalam namaku, maka Bapakku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Nah, jadi itu jelas-jelas teman-teman ya. Dan kemudian Ustadz itu mengatakan bahwa Yesus sama dengan hal nabi-nabi lainnya. Bahkan Yesus itu juga berdoa meminta pertolongan. Dia berkata, aneh ya, kalau ada Tuhan kemudian dia berdoa lagi kepada Tuhan atau meminta tolong kepada Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, itu bukan Tuhan namanya katanya. Nah, teman-teman, dia lupa kapasitas Yesus, di mana Yesus itu seutuhnya dia manusia dan sepenuhnya dia adalah Allah itu sendiri. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah manusia seutuhnya, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dalam tulisannya di Filipi 2 itu. Kalau baca nanti itu, di situ Yesus merendahkan diri, dia menjadi seorang hamba yang harus taat. Nah, jadi bagaimana posisi hamba kalau pada umumnya yang sudah kita lihat teman-teman? Sama seperti yang disampaikan Yesus bahwa seorang hamba itu tidak lebih besar daripada tuannya. Dan jelas karena Yesus posisinya itu rendah, hamba, seorang hamba yang harus taat. Nah, kalau dia mengutip ayat di dalam Yohanes 17 ayat 3, dan ini merupakan ayat handalan dari saudara kita polemikus Muslim, di mana di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. Itu perkataan Yesus. Namun mereka fokusnya kepada kata utus itu. Nah, jadi ketika mereka membaca kata utus itu teman-teman, mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lainnya, sama-sama utusan. Dia bukan Tuhan, kata mereka. Nah, jadi itu yang mereka permasalahkan, kata utus di situ. Nah, mereka tidak pahami, mereka tidak mengerti, emangnya salah kalau Tuhan mengutus firman-Nya dalam bentuk manusia. Allah mengirim firman-Nya dalam wujud manusia. Itu maksudnya utus, diutus, dikirim firman itu dalam bentuk daging. Lalu salahnya di mana? Sebenarnya bukan ayatnya yang keliru, melainkan orang yang mengertinya. Ustadz ini yang keliru memahami ayat tersebut, karena dia fokus pada kata utus, dan yang dia bayangkan sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Dia bayangkan nabi-nabi yang lainnya seperti Musa, Abraham, dan lain sebagainya. Oh, mereka itu diutus. Yesus jelas dia dikirim ke dunia ini. Dia firman yang dikirim ke dunia ini, di mana dia pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman yang adalah Allah ini sendiri telah menjadi manusia. Nah, itu makanya diulang lagi oleh Paulus bahwa walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, namun dia mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Nah, jadi teman-teman, intinya bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus, bukan mengenal nabi-nabi yang lain. Itu aja kesimpulannya. Itu aja intinya. Mengenal Allah yang telah mengirim firman-Nya dalam bentuk manusia, dan juga mengenal Yesus itu yang adalah firman yang telah dikirim, yang telah diutus dalam wujud manusia. Itulah hidup yang kekal. Kalau kamu mengenal yang lain, misalnya mengenal Allah dan mengenal nabi yang lain, itu masih belum dikatakan hidup yang kekal. Yang dimaksud Yesus hidup yang kekal itu kenal Allah yang mengirim firman dan mengenal firman yang telah dikirim itu dalam bentuk atau dalam wujud manusia. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah dan firman yang telah menjadi manusia itu, maka itu bukan hidup yang kekal, seperti yang dikatakan oleh Yesus di situ. Nah, jelas ya teman-teman ya, kata utus di situ adalah sama halnya mengirim. Allah mengirim firman-Nya. Jadi sangat keliru orang kalau menyimpulkan ayat ini mengatakan ini buktinya bahwa Yesus bukan Tuhan, dia mengakui sebagai utusan. Nah, jelas Yesus mengakui bahwa dirinya adalah dikirim untuk jadi manusia. Itu sudah jelas, untuk jadi manusia, dan kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan di sana, tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Di dalam siapapun itu, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus itu. Karena nama Yesus itu adalah nama Allah yang sejati. Itulah nama juru selamat. Di mana di dalam Yesaya juga itu Allah pernah menyampaikan, akulah juru selamat. Akulah Allah yang menyelamatkan. Akulah Yehosua. Nama itulah yang diberikan kepada Yesus. Yehosua itu. Allah menyelamatkan. Dan itulah sebabnya malaikat menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yehosua. Allah yang menyelamatkan telah datang bagimu dalam bentuk manusia. Dan itu sudah jelas teman-teman ya. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau mualaf, ya sebelumnya harus pahami ayat ini dulu, pahami baik-baik. Nah, jangan langsung dibilang Yesus utusan langsung nelan mentah-mentah tanpa harus dipahami konteksnya, tanpa dimengerti apa arti dari ayat itu. Nah, ini pesan saya bagi saudara-saudara Kristen supaya mengerti ayat ini teman-teman. Karena ini ayat yang merupakan andala polemikus muslim ini. Jadi hati-hati. Iblis itu pakai firman loh untuk membutakan manusia. Nah, sama seperti kejadian di Taman Eden. Dia modifikasi firman itu sehingga Adam dan Hawa tertipu. Sama juga halnya di mana iblis mencobai Yesus di padang gurun. Dia juga memakai firman di situ. Dia mau coba-coba memakai firman. Mau menjatuhkan Yesus pada saat itu. Tetapi ya yang namanya Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, itu tidak pernah bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah tertipu oleh tipu daya iblis. Jadi hati-hati, mereka juga pakai firman Tuhan teman-teman. Mereka juga pakai firman Tuhan untuk membutakan kita, untuk membutakan hati kita, untuk kita tidak mengerti. Karena dialihkan pengertian itu ke pengertian yang mereka pahami. Sehingga kita terbawa arus, oh iya ya, Yesus itu utusan ya, bukan Tuhan ya. Nah, jadi mereka pandai untuk memodifikasi firman itu. Mengubah firman itu, pengertiannya diubah sama mereka. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, yang saya sampaikan bahwa tidak ada tawar-menawar. Yesus jelas-jelas Allah yang datang dalam rupa
manusia. Jadi ini pesan bagi saudara-saudara kita yang Kristen yang mau menuju persyahadatan, ya harus mengerti ayat ini. Nah, itu yang mereka laksanakan. Mereka menganggap bahwa kalimat syahadat yang mereka sampaikan itu sama seperti yang disampaikan oleh Yesus itu. Ya kalau misalnya mau percaya kepada Yesus sebagai utusan, ya harusnya mengakui itu. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal dan mau selamat, ya harus mengakui itu. Ya harusnya kalau mualaf pun harus mengucapkan kalimat syahadat yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jangan kenal nabi yang lain. Nah, coba para mualaf kalau misalnya mau mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkan kalimat yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini. Jangan ucapkan yang lain. Nah, pasti kapok para ustadznya, oknum-oknum ustadz itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.